Oke guys, ini unitnya sudah pada dipindah-pindahkan, jadi kita mungkin reviewnya akan langsung di bagian unit yang sold ya. Kita mulai dari yang pernah kita review dan ini akhirnya sold nih. Oke guys, next yang selanjutnya mobil pickup carry ini akhirnya sold out ya. Ini yang kemarin juga kita review, akhirnya sold juga. Ini adalah Daihatsu Sigra M manual transmission tahun 2020. Odometernya masih 1000. Oke, lanjut. Ini yang jadi rebutan juga nih di hari ini. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission 2016, warna putih dan masih cukup shiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita lagi ada di proses lelang pada hari Senin, kurang lebih ini tanggal 21 Desember 2020. Dan kita akan mengikuti prosesi lelang dan ada beberapa unit yang akan sold pada siang hari ini. Jadi teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai. Dan kurang lebih ada 66 unit kendaraan yang dilelang di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini, termasuk yang ada di luar dari pool Balai Lelang Legoas Muruya ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu di mana cara lelang di Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada websitenya dan juga ada media sosial dari Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman langsung juga bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jadi biar bisa dapatkan informasi yang lebih valid dari jadwal lelang dan juga unit-unit yang akan dilelang pada hari tersebut. Oke guys, gimana prosesi lelang berlangsung? Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, lelang sudah selesai dan sekarang gue lagi ada di poolnya Balai Lelang Legoas di daerah Meruya, Jakarta Barat. Nah, ada kurang lebih 66 unit yang dilelang pada siang hari ini dan kurang lebih ada 10 unit yang sold ya pada siang hari ini. Apa aja yang sold? Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Oke guys, ini adalah unit pertama yang sold di lelang pada siang hari ini. Kita langsung aja cek. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission STD ya 2017. Odometernya di 165 ribuan. Masih grade B katanya, dan di sini pajaknya mati di bulan ini ya, bulan Desember 2020, dengan catatan akinya swak dan juga ada beberapa jok driver sobek. Lalu yang agak PR-nya ini sasisnya sudah berkarat. Di open di 72 juta rupiah, lakunya di 72.500.000. Oke guys, ini adalah unit yang laku, masih kondisi oke. Hanya ada beberapa ban yang kempes karena unitnya di sini sudah lama belum sold, sekarang sudah sold ya. Headlamp dan juga fog lamp masih oke. Ada beberapa baretan-baretan yang harus di repaint lagi nih biar kelihatan oke, dan harus dicuci termasuk dipoles lagi biar keadaannya lebih oke lagi. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisi ban kurang lebih 50% keseluruhan. Sisanya masih kondisi normal di sebelah kiri dari mobil ini ya. Oke, ini di bagian sebelah kanan dari depan unit ini masih terkategori normal. Ini adalah ban yang kempes dan ini harus dipompa kembali. Sisanya masih terbilang cukup normal dan ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian eksteriornya. Oke guys, ini di bagian belakang dari unit Sigra R, kondisinya ada beberapa penyok-penyok yang besar nih seperti ini harus di repair lagi dan agak sedikit baret ya, cuman belum terlalu mengarat. Dan ini juga ada yang beberapa harus di repaint lagi untuk di bagian bumper belakang sebelah kanan. Sisanya masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan kondisi stop lamp masih terkategori cukup nih menurut gua. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2017 nih. Dengan odometer sudah di 165 ribuan, eksteriornya terbilang C, interiornya C, mesinnya masih kondisi cukup baik. Dan di sini pajaknya sudah mati di bulan ini ya, bulan Desember 2020, di open di 72 juta rupiah, lakunya di 72.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya guys. Oke guys, next yang selanjutnya mobil pickup carry ini akhirnya sold out ya. Nah ini kita langsung cek aja.
ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500cc tahun 2019 dengan odometer masih 18 ribuan, masih semua grade B, cuman kita sempat cek eksterior C, interior C mesinnya masih cukup baik dengan catatan sarung jok kotor, semua baknya baret dan ada beberapa penyok di bagian mikanya juga ada yang pecah. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin dan di open di 74 juta rupiah, lakunya di harga dasar 74 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian mobil ini sempat kita review keseluruhan, baknya ini kondisi yang large ya atau kondisi yang besar, velgnya kaleng dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 50%. Headlamp di sini masih terbilang oke, termasuk grillnya ada beberapa baretan-baretan kecil. Di bagian interiornya sudah pernah kita cek ada beberapa kusam ya di bagian jok, tapi di bagian dashboard dan juga setir masih terbilang oke. Ini masih terbilang cukup baik lah, langsung bisa beroperasi nih untuk di pickup ini. Nah, ini adalah kondisi bak yang sudah berkarat seperti ini, agak sayang ya. Cuman ini masih bisa di clean coat lagi dan kondisinya masih terbilang cukup kokoh sih kalau menurut gua. Sisanya di bagian belakang ada bagian stop lamp yang sudah pecah dan baret serta ada penyok-penyok besar nih yang harus di repair lagi di bagian baknya nih. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500cc tahun 2019 dengan odometer masih 18 ribuan. Eksteriornya kalau terbilang cukup, interiornya cukup, mesinnya masih terkategori cukup baik. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di harga 74 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar ya 74 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini unitnya sudah pada dipindah-pindahkan, jadi kita mungkin reviewnya akan langsung di bagian unit yang sold ya. Kita mulai dari yang pernah kita review dan ini akhirnya sold nih. Oke, lanjut guys, ini adalah Daihatsu Ayla tipe M 1000cc ya, manual transmission tahun 2018, odometer di 87 ribuan, masih grade B kalau menurut sistem, tapi kalau menurut gue eksteriornya agak sedikit kurang karena beberapa banyak penyoknya. Pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin dan di sini catatan plafon kotor, sarung jok sobek, ada beberapa mur roda yang nggak standar nih. Sayang nih, ada beberapa jet juga terkelupas. Di open 64 juta rupiah, lakunya lumayan di 70 juta 500. Nah, ini kondisinya kalau di bagian eksterior headlampnya masih oke, nggak ada fog lamp ya di tipe ini. Dan ini adalah beberapa baretan-baretan kasar yang harus di repaint lagi. Dan ini di bagian dari fender dan bumper masih oke. Ini yang dibilang ada baut yang nggak standar, kondisinya seperti ini untuk baut rodanya. Bannya kurang lebih 50%. Sisanya seperti baret-baret di cangkang spion nih. Jadi kondisinya sudah cukup kusam dan ada beberapa baret-baret yang agak kasar di bagian bodi ini. Di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih terbilang cukup normal, ada beberapa kusam aja sih dan agak kurang presisi nih di bagian bumper dan fender bagian sebelah kiri depan, dan baretan kasarnya cukup ketara ya di bagian sebelah sini. Sisanya kita cek di bagian interior. Kondisi di bagian interior agak sedikit kusam di bagian jok driver, agak kurang sedikit bersih nih di bagian plafon, jadi harus disalon kembali. Sisanya ini banyak debu ya di bagian dashboard dan juga beberapa konsol di bagian tengah ini, tapi masih terkategori cukup oke. Sedikit kita cek di bagian belakang, stop lamp masih oke dan di sini sudah facelift ya. Di bagian pintu bagasi belakang ada tambahan ornamen mata kucingnya, ada ornamen reflektornya dan juga tambahan LED nih di bagian lampu belakang, dan belum ada sensor parkir dan juga belum ada wiper di bagian belakang, cuman sudah ditambahkan spoiler seperti ini. Oke guys, ini adalah Ayla M manual transmission tahun 2018, odometernya 87 ribuan. Kalau gue bilang eksteriornya C, sedikit arah ke D karena banyak kusam dan baret-baret. Interiornya cukup dan mesinnya terbilang cukup. Dengan pajak mati di bulan 9 2020 kemarin dan di sini di open di harga 64 juta rupiah, lakunya di 70 juta 500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Mobilnya udah berderet, langsung aja kita cek yang laku berikutnya. Ini yang kemarin juga kita review, akhirnya sold juga. Ini adalah Daihatsu Sigra M manual transmission tahun 2020. Odometernya masih 1000, jadi ini 1900 nih, masih kecil banget, masih grade B menurut sistemnya. Dan di sini pajaknya mati di bulan 6 2021 dengan BPKB-nya ready di 7 hari kerja, dengan catatan bumper depan ini ada sedikit baret dan pintu bagasi juga baret. Jadi ada beberapa baret-baret yang menjadi catatan. Opennya di 78 juta rupiah, lakunya di 86 juta 500 untuk Sigra ini. Nah, ini pernah kita review, kita sedikit kelilingin aja. Eksterior sih masih oke, kondisi ban velgnya ini masih kaleng dan ditutup dengan dopnya plastik. Kondisi bannya ini masih 70% kurang lebih ya. Grill masih oke, headlamp masih oke. Kita coba cek di bagian interiornya nih.
Nah, kalau kita cek di bagian interiornya ini fresh banget guys. Jadi mobilnya masih mobil baru. Ada two-tone ya di bagian konsol dashboardnya dan juga di bagian door trimnya, apalagi di bagian armrest di belakangnya. Warna putih dan juga hitam seperti ini. Jadi masih bau showroom, kondisinya odometer masih 1900. Masih oke banget guys. Nah, ini manual transmission, semuanya masih terkategori cukup baik nih menurut gua. Plafon masih oke, terus double blower juga masih berfungsi, semuanya masih rapi dan masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini di bagian belakang dari Sigra M VVTi ya pastinya, dan ini kondisi stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini kondisinya ada beberapa baret-baret aja yang butuh di repaint, sisanya ini masih kondisi cukup baik. Oke, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan mobil Grace ini menurut gua. Sigra tipe M manual transmission 2020, warnanya abu-abu metalik seperti ini, odometer masih 1900-an, eksterior B, interior B, mesinnya juga masih B nih. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2021 nanti, dan juga di sini BPKB-nya ready di 7 hari kerja. Di open di harga 78 juta rupiah, lakunya di 86.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut urutannya ada di sedikit di belakang sini ya. Langsung ini adalah Sigra yang laku berikutnya guys, warnanya silver seperti ini. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe R lagi, manual transmission tahun 2017. Odometernya di 137 ribuan. Pajaknya mati di bulan Desember atau bulan ini 2020. Dan di sini dengan grade-nya katanya masih B. Catatannya fog lamp kiri kanan mati, ada dopnya kiri kanan juga nggak ada yang untuk khusus bahan bawaannya. Dan juga ada list plang yang penyok, nanti akan kita cek. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya di 72 juta rupiah harga dasar. Ini adalah kondisi dari unitnya. Ada beberapa baretan kasar nih di eksterior dan juga sudah membuat pecah di bagian mika. Ini agak jadi PR nih, sayang banget. Di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu dan kondisi ban masih 50-60%, dan di belakang nggak ada tutup dopnya ya. Nah, ini adalah bagian sebelah kiri dari unit ini, ada di bagian bawah sebelah kiri belakang nih list plangnya kena ya, agak baret, dan sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Nah, kalau kita cek di bagian interior, ini juga sudah two-tone, warnanya cuman agak sedikit mengusam dan agak sedikit berdebu, dan ini butuh dibersihkan kembali. Joknya ini sarung bawaan dari pabrikan, tapi ini trim bawaan pabriknya masih oke. Ada sedikit pecah-pecah atau retak di bagian sarung joknya. Plafon agak sedikit kotor, tapi ini masih bisa disalon dan sisanya masih cukup oke. Semuanya masih bawaan dari pabrikan dan kondisinya masih terbilang cukup nih menurut gua. Dan di beberapa bagian eksterior ini ada PR ya, seperti ada penyok yang agak harus di repair lagi di bagian sebelah kanan dari bodinya. Dan di bagian belakang sih masih terbilang cukup oke ya. Stop lamp masih terbilang cukup baik, dan 2 titik sensor parkir pastinya di bagian belakang. Sisanya sudah ada beberapa ornamen tambahan di bagian spoiler. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2017. Odometer 137 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020, which is itu bulan ini. Eksteriornya C, tapi sedikit arah ke D, sedikit banget ya, karena ada beberapa yang bisa di repair lagi. Interiornya cukup dan mesinnya terkategori cukup. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar guys, 72 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya. Lanjut guys, ini juga akhirnya sold ya. Ini kita langsung cek, pernah kita review walaupun belum interiornya. Ini adalah Suzuki Dreza 1400 cc manual transmission tahun 2016. Odometer 173 ribuan, grade-nya C ya menurut sistem. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Catatannya banyak banget nih di bagian eksterior terlebih ya. Di open di harga 100 juta rupiah dan lakunya di 102.500.000. Kita cek di bagian eksterior sedikit, pernah kita beberapa kelilingin. Eksterior sudah dilakban kain seperti ini ya, warna hitam, dan ada beberapa baret bekas tabrak. Di sini harus di repair lagi dan di repaint karena kondisinya nih agak nggak enak dilihat dengan mata. Sisanya headlamp masih oke, fog lampnya juga masih cukup. Di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, fendernya arah spakbor ini sudah penyok agak besar, jadi harus di repaint lagi dan di repair. Bagian bumpernya ini juga sudah renggang dan dilakban juga nih dengan lakban kain warna hitam ini, dan harus di repair bagian bumper termasuk bagian list plang nih. Bodi sebelah kiri ini side skirtnya sudah lepas, jadi dilakban seperti itu agak kurang enak dilihat dengan mata. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki dan kondisi bannya kurang lebih masih 60%. Nah, ini kita cek di bagian interiornya, bagian Dreza ya. Dreza ini agak banyak kusam di bagian door trim, bagian dashboard, dan juga kusam di bagian setir seperti ini nih kondisinya. Kulit di bagian setir juga agak sedikit menipis, sisanya ada beberapa bekas lem di bagian dashboard.
Sarung jok bawaannya sudah sobek-sobek seperti ini dan banyak banget kusamnya nih. Dan ini bagian tengahnya head unit sudah monitor dan tuas persneling sudah kusam dan juga handbrake-nya juga sudah kusam tuasnya ya. Sisanya plafon ini agak sedikit kotor dan ya ini sarungnya harus diganti lah karena sangat-sangat kusam sih menurut gua. Oke, lanjut di bagian belakangnya stop lamp masih oke. Ada beberapa lakban ya termasuk di bagian plat nomor dan ini beberapa baretan-baretan kasar, 2 titik sensor parkir di belakang dan cukup kusam. Dan PR lagi di bagian bumper plastik bawah sebelah kanan belakang ini sudah penyok mendelesek ke dalam jadi harus di repair lagi. Jadi di bagian eksteriornya PR-nya banyak penyok-penyok parahnya termasuk di pintu depan sebelah kanan, sebelah kiri pun juga ada. Oke, finally unit ini laku ya. Ini adalah Suzuki R3 Dereza 1400 cc 2016 manual transmission, odometer sudah di 173 ribuan. Eksteriornya agak kurang menurut gua, interiornya C cuman sedikit arah ke D karena agak kotor ya, banyak kusamnya juga. Mesinnya masih terbilang cukup. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin juga jadi PR nih. Di open di harga 100 juta rupiah, lakunya di 102.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut ini juga akhirnya sold ya, yang kita review rata-rata sold juga. Ini juga masih fresh. Ini adalah Daihatsu Sigra M manual transmission 2020. Odometer masih 10.000, masih grade B semuanya dan pajaknya masih hidup sampai Februari 2021 nanti dengan catatan plafon kotor dan juga joknya kotor. Nanti kita akan coba cek. Di open di harga 81, turun ya dari 85 kemarin, tapi lakunya akhirnya di 85.500.000. Kalau di bagian eksterior no doubt ya, eksterior ini masih oke, tinggal poles dan cuci. Ini baret-baret kecilnya akan hilang. Headlamp masih oke, nggak ada fog lamp di tipe ini. Kondisi ban masih kondisi di 65-70% dengan velg kaleng ditutup dengan dop dari Daihatsu-nya. Kita langsung intip di bagian interiornya aja. Oke, di bagian interior ini masih terkategori bau showroom sih oke, tapi agak beberapa kusam ya di bagian dashboard dan juga konsol tengah bagian switch AC. Nah ini nih yang kotor di bagian jok nih, hampir keseluruhan jok nih agak kotor sih kalau menurut gua, kusam ya. Dan di bagian driver juga sama, sisanya nih terlihat kotor aja dan agak sedikit kusam terlihatnya, jadi butuh di salon nih kalau menurut gua. Kalau di bagian belakangnya ini masih terbilang oke, stop lamp masih shiny banget, masih oke. 2 titik sensor parkir di belakang dan kondisinya masih terbilang cukup mulus kalau menurut gua. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Sigra tipe M manual transmission 2020. Odometer masih 10 ribuan. Di sini pajaknya mati bulan Februari 2021 nanti, di open di 81 juta rupiah dan lakunya di 85.500.000. Selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut. Ini yang jadi rebutan juga nih di hari ini. Kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe D ya, manual transmission 2015. Odometernya di 93 ribuan, masih grade B menurut sistem dari Legoas. Pajaknya mati di bulan September 2021 nanti. Dengan catatan di sini hanya plafonnya kotor, sarung jok juga sobek ya, tapi baru sarung dan karpet dasar sobek. Headlampnya juga agak kusam. Lalu central locknya error. Di open di 70 juta rupiah, lakunya di 73.500.000 untuk tipe D ini. Kita langsung cek di eksterior, udah pernah kita cek, masih oke banget. Velgnya kaleng seperti ini dan kondisi bannya kurang lebih 50-65%. Nah ini kusam di bagian headlamp sebelah kiri depan juga kusam. Sisanya masih terbilang cukup shiny. Kita intip di bagian interior yang belum pernah kita cek kemarin. Oke, ini adalah di bagian interior dari Xenia tipe D. Agak sedikit kusam, ada bekas baretan-baretan kecil nih di bagian dashboard. Head unitnya single din seperti ini. Bagian sarung joknya sudah pada sobek-sobek ya, dan ini kelihatannya kurang oke sih. Plafon agak sedikit kotor, belum double blower ya untuk tipe yang ini, dan kondisi di bagian jok tengah pun juga ya terbilang cukup sih kalau menurut gua. Ini adalah di bagian interior dari si Xenia tipe D, kondisi yang paling standar ya. Oke, kalau kita lihat di bagian belakangnya masih oke, stop lampnya juga masih terbilang cukup oke, belum ada sensor parkir pastinya ya di belakang, tinggal kita tambahkan aja. Yang agak terlalu gelap ini di bagian kaca filmnya karena nih 80%, jadi nggak kelihatan. Di bagian dalam pun juga agak kurang terang. Oke, sekali lagi selamat guys kepada pemenangnya mendapatkan Xenia D manual transmission tahun 2015 warna silver seperti ini. Odometernya 93 ribuan, eksteriornya masih cukup baik nih, interiornya terbilang cukup, mesinnya terkategori cukup. Pajaknya panjang nih, bulan 9 2021 nanti, di open di harga 70 juta rupiah, lakunya di 73.500.000. Sekali lagi selamat pada pemenangnya.
Nah ini yang kemarin mau gua review cuman belum jadi karena harganya belum masuk. Dan ini akhirnya sold nih. Kita langsung cek aja nih. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission 2016, warna putih dan masih cukup shiny. Odometer sudah di 100 ribuan. Masih grade B menurut sistem dan nggak ada catatan khusus di mobil ini. Masih empuk semua kaki-kaki dan segala macamnya. Pajaknya masih hidup ya, masih panjang di bulan September 2021 nanti. Dan di sini BPKB-nya ready di 7 hari kerja. Di open di 115 juta rupiah, lakunya di 115 juta rupiah di harga dasar. Kalau di bagian eksterior putihnya masih terbilang cukup oke lah, walaupun agak sedikit kuning-kuning agak belang seperti ini, tapi masih terkategori cukup. Di bagian grill masih oke ya, barong seperti ini, dan headlamp, fog lamp masih terkategori baik. Untuk di bagian velg ini masih OEM dari bawaan Toyota dan kondisi bannya kurang lebih 55-60% keseluruhan. Langsung kita cek di bagian interiornya aja nih. Oke guys, di bagian interiornya sudah terlihat agak sedikit kusam dan juga di bagian armrestnya ini juga kusam ya, sudah seperti ini. Termasuk sedikit nih di bagian sebelah passenger kiri depan. Head unit double din bawaan Toyotanya belum monitor dan kondisi dashboardnya masih oke, belum ada kusam. Di bagian setirnya juga masih oke, sedikit sobek nih di bagian sarung joknya. Door trim bawaan pabriknya masih oke, automatic transmission dan kondisinya masih oke banget nih. Sisanya plafonnya agak sedikit kusam aja, dan ini cuma diutus di salon dan akhirnya semua eksterior dan interiornya oke lagi nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Avanza G Matic-nya ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, N-bar juga sudah ada, dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih menurut gue, termasuk di spoilernya. Oke guys, sekali lagi selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan Avanza G Matic tahun 2016 warna putih, odometernya sudah di 100 ribuan. Eksteriornya kalau gue bilang cukup baik, interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup baik. Pajaknya panjang bulan September 2021 dengan BPKB ready di 7 hari kerja. Di open di 115 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar 115 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini adalah unit terakhir yang sold di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Toyota Calya G 1200 cc tahun 2017. Masih grade B katanya dengan odometer di 196 ribuan. Dengan catatan cover spion sebelah kanan rusak dan ada beberapa bumper catnya yang rusak, nanti akan kita coba cek. Di open 73.500 dan terjual di harga dasar 73.500. Ini ada beberapa kali event dan belum laku, akhirnya sekarang sold ya. Untuk Sigra dan Calya ada beberapa nih, termasuk yang di belakang sudah kita review. Ini bagian eksterior, cangkang spion sudah hancur seperti ini, dan ini ada sih yang jual kalau nggak salah kemarin tuh sekitar 500 sampai 800 ribu untuk cangkang spionnya. Di bagian bumper, headlamp di bagian depan, headlamp dan juga fog lamp masih oke, grill masih oke, agak sedikit kusam, butuh dipoles aja nih di bagian eksteriornya. Velg masih OEM dari bawaan Toyota dan kondisi ban masih kurang lebih 50% ya, hampir keseluruhan. Nah ini karena bekas ekstraksi online, jadi kondisinya masih ada stikernya. Nah seperti ini, stikernya juga nyopotnya agak kurang halus dan kurang rapi, termasuk di bagian bumper yang sebelah kiri catnya rusak terkelupas seperti ini, sayang ya. Aduh, dan stop lampnya sih masih oke. Sisanya nih yang kondisi di belakang yang agak kurang kalau menurut gua. Kalau untuk bodi masih lempeng dan sisanya masih cukup normal. Oke guys, sekali lagi nih selamat kepada pemenang yang mendapatkan Toyota Calya G 2017 manual transmission. Di sini odometernya 196 ribuan. Pajaknya sudah mati di bulan 11 2020 kemarin. Eksteriornya C ya kalau gue bilang, interiornya C dan mesinnya juga terkategori C. Di open di 73.500, lakunya di 73.500 di harga dasar. Selamat kepada pemenangnya. Nah ini adalah unit-unit yang dimenangkan pada hari ini di Balai Lelang Legoas. Kurang lebih ada 10 unit yang ada di sini laku ya, luar biasa. Jadi selamat nih kepada pemenang-pemenangnya mendapatkan unit-unit yang pilihan, dan juga banyak juga unit yang masih fresh nih di sini nih. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada proses lelang hari Senin ini. Di siang ini ya, ada 10 unit yang kurang lebih laku. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari video ini dan menjadi patokan teman-teman yang sedang mencari unit second atau lelang di luar sana. Oke guys, jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman cek aja aplikasinya, jangan lupa download aplikasinya untuk mendapatkan informasi jadwal yang valid dan juga unit yang akan dilelang pada hari lelang tersebut di Balai Lelang Legoas melalui aplikasinya ya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.